Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Astuti, nomor absen 16 kelas 10 MIPA 3 dari kelompok Daur Air. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iwan Adianto, absen 20 dari kelompok Daur Air. Nama Yulia Jayani, nomor absen 36. Makanan adalah sekumpulan rantai makanan pada ekosistem yang saling berkaitan dan bercabang. Rantai makanan sendiri merupakan jalur makan dan dimakan dari organisme pada satu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya. Pada gambar jaring-jaring makanan tersebut terdapat 10 rantai makanan, yaitu 1. Tanaman, kupu-kupu, katak, elang. 2. Tanaman, kupu-kupu, katak, ular, elang. 3. Tanaman, ulat, katak, ular, elang. 4. Tanaman, ulat, burung, ular, elang. 5. Tanaman, ulat, burung, elang. Yang keenam, tanaman, ulat, burung, musang. Ketujuh, tanaman, burung, ular, elang. 8. Tanaman, burung, musang. 9. Tanaman, burung, elang. Yang terakhir 10. Tanaman, tikus, dan musang. Pada jaring-jaring makanan tersebut, produsen terdapat pada tanaman. Konsumen 1 terdapat pada kupu-kupu, ulat, burung, dan tikus. Konsumen 2 terdapat pada katak, burung, elang, dan musang. Konsumen 3 terdapat pada elang, ular, dan musang. Konsumen 4 terdapat pada elang. Air di bumi tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi atau biasa disebut dengan daur air. Daur air adalah siklus yang terjadi secara terus-menerus dan berulang. Mulai dari air yang ada di darat berubah menjadi awan hingga menjadi hujan dan kembali menjadi air. Tapi dari 96% cadangan air di dunia ini berasal dari lautan. Tidak heran jika sebagian besar terjadinya daur air dimulai dari tempat tersebut. Berikut proses daur air yang dimulai dari proses evaporasi hingga infiltrasi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses berubahnya air menjadi uap air karena kena sinar matahari. Penguapan pada evaporasi merupakan proses fisika murni. Selanjutnya, uap air akan terlepas ke udara atau atmosfer hingga membentuk awan. 2. Transpirasi. Transpirasi hampir sama dengan evaporasi, yaitu proses penguapan air dalam bentuk uap air. Perbedaan antara evaporasi dan transpirasi terletak pada lokasinya. Dalam proses transpirasi, penguapan terjadi pada tumbuhan. Proses transpirasi pada tumbuhan terdiri dari 3 macam, yaitu transpirasi stomata, kutikula, dan lentisel. Uap air yang menguap akan terkumpul hingga membentuk awan. Kondensasi merupakan peristiwa pengembunan, yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Dalam peristiwa kondensasi terjadi pelepasan panas. Uap air yang naik akibat sinar matahari akan terkondensasi di udara. Kondisi ini terjadi karena udara di atas permukaan bumi lebih rendah dari titik embun uap air. Dalam tahapan daur hidup air, peristiwa kondensasi ditunjukkan dengan terbentuknya awan. Yang keempat yaitu presipitasi. Peristiwa presipitasi lebih sering disebut dengan hujan. Presipitasi terjadi ketika udara menjadi jenuh. Udara menjadi jenuh akibat 2 proses, yaitu pendinginan dan penambahan uap cair. Kondisi tersebut membuat air dalam awan keluar dan jatuh ke daratan dan lautan. Presipitasi yang mencapai permukaan bumi dapat berbentuk hujan, hujan es, dan salju. Yang kelima yaitu infiltrasi. Air hujan jatuh ke daratan atau daerah pegunungan dalam bentuk kristal, es, atau salju. Air hujan yang jatuh ke daratan kemudian meresap ke dalam tanah. Di dalam tanah, air akan mengalir ke arah pinggir menuju mata air, danau, atau sungai. Peristiwa aliran air di dalam tanah tersebut dikenal sebagai infiltrasi.